Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Isman HS. Kan biasanya haji di depan, lo di belakang. Karena masih rencana. Oh, masih rencana. Baru umroh. Ya. Haji belum. Man, kita dulu ketemu di Kalimantan apa di mana sih, Man? Yang lo mau bini lo? Oh, di mana ya? Pokoknya di luar Jawa dah. sama bini yang itu mah audisi Medan. Bukan, yang ada deh lo buka booth. Buka booth. Kok saya lupa ya? Buka booth terus buka booth. Terus lo pameran sama bini lo. Oh iya, Indonesia Travel. Ah, itu apa tuh? Itu dulu saya sempat, dulu kan kerjanya konsultan IT tuh sebelum akhirnya resign terus stand up. Nah itu tuh saya jadi konsultan juga, perusahaannya ngewakilin jadi konsultan buat Departemen Pariwisata. Mereka tuh punya situs namanya Indonesia.travel. Nah, jadi buat promosiin pariwisata Indonesia gitu. Saya termasuk yang ikutan gitu buat jadi konsultannya. Di mana waktu itu ya kita ya? Iya, saya juga udah lupa, itu lama banget. Iya. Nah, bini lo ikutan juga dalam itu juga? Ya karena waktu itu emang kita tuh Tanjung Puting gitu ya. Iya mungkin lah. Iya di situ iya. Jadi kita sama-sama nge-review semacam, kalau sekarang kan influencer ya. Iya. Dulu mah karena kenal juga boleh. Iya betul. Walaupun emang dulu juga ada lah Twitter, saya lumayan. Cuma istri kan belum. Nah, jadi kita jalan di Tanjung Puting pariwisata, terus kita nulis pengalamannya kayak nah gitu. Itu dimuat di si Indo. Enggak, di media sosial kita. Karena yang diundang emang para medsos, para influencer medsos. Waktu itu Twitter kan. Iya. Saya juga nulis itu buat essay juga. Ada waktu itu. Dan sempat menang juga essay-nya. Essay itu ngapain? Lomba? Iya, lomba essay juga dimasukin. Jadi lumayan. Ngapain? Lo emang penulis emang? Emang penulis aslinya. Awal banget lo? Apa namanya? Kerja profesi penulis? Ya, karena emang awal-awal sempat copywriter dulu. Copywriter, walaupun freelance ya. Freelance, pernah kerja di berkati agensi pun cuma sebentar. Freelance doang. Cuma setahun gitu. Emang apaan dulu lo kuliahnya, Man? Kuliahnya IT. ITB. Lo masih main Pokemon gak sih? Sekarang udah ganti Monster Hunter. Anjir. Monster Hunter Now. Bapak main Pokemon. Dia sama-sama nyari monster. Cuma kalau dulu kan nyari monsternya rada damai ya, ditangkepin. Sekarang dibunuhin. Lebih agresif ya. Kalau ketemu kita harus bunuh. Iya, tapi modelnya kayak ini juga, kayak Pokemon. Ini di sini ada. Enggak lucu monsternya, emang serem ceritanya. Maksudnya cara nemuinnya. Oh, cara nemuinnya sama. Jadi kelihatan di peta, terus kita engage lah gitu, kita lawan gitu. Cuma kalau Pokemon tangkap aja kan Pokemon. Itu gimana sih, Man? Apa tuh? Mainan gitu maksud gue nih. Kalau lo sama gue sama-sama main Pokemon. Iya, terus? Di tempat yang sama akan ngelihat Pokemon. Iya, betul. Tapi di layar HP ya? Iya. Maksudnya di layar HP tapi di tempat itu kan? Tempat sama ada ngelihat. Nah, kalau Pokemon tuh kita masing-masing nangkepnya pisah-pisah. Tapi kalau Monster Hunter kita bisa barengan nih. Saya ngajak Cing Abdel gitu. Lawan bareng-bareng yuk. Karena kalau sendirian dapat poinnya di situ. Dapat poinnya di situ kalau berhasil ngalahin. Itu pakai GPS berarti ya? Iya, dia pakai GPS. Dan emang ini sama yang bikinnya Niantic sama, perusahaan yang sama. Emang cara duitnya gitu dia, cara nyari duitnya. Karena, ada komunitasnya juga kan? Ada. Ketat banget komunitasnya. Bukan ketat sih. Saya lengket. Di Bandung ada, Jakarta ada. Bandung pun ada 2. Sempat ada komunitas perjuangannya. Pecah gitu? Iya. Masa sih komunitas game ada apa pecah? Ada. Jadi permasalahannya apa? Rebutan menteri? Biasa power selalu komunitas mah gitu. Maksud gue, kok bisa pecah? Maksudnya kan? Ya karena biasa dia berusaha power, yang lain-lainnya biasanya ya nggak apa-apa lah. Terus lama-lama mulai nyebelin, kayak diasingin. Terus dianya ya keluar bikin sendiri kayak gitu, pecahan gitu. Tapi kan bisa ada kemungkinan bisa ketemu kan di Ya ketemu juga kayaknya hai aja gitu. Tapi ya cuman kelihatan lah gitu. Kayak gitu komunitas. Masa kan? Begitu ya? Iya bisa sampai kayak gitu. Lucu ya? Iya. Berarti kata ketemunya di sini nih di pas permainan. Wah dia tuh gitu. Ya, iya, udah hafal kan username juga. Ya dia lagi gitu. Iya. Bisa nggak menghindar?
Ya tinggal nggak ikut gitu. Tinggal nggak ikut aja. Bisa aja kan ada istilahnya yang nge-raid, yang kalau Pokemon juga ada. Ada monster besar yang emang lawannya harus bareng-bareng. Bisa aja nggak mau ikutan kalau gitu. Ada dia ikutan. Bisa. Masa begitu sih? Ada gitu. Nah, Pokemonnya sendiri masih ada nggak? Maksudnya Pokemonnya? Mainan Pokemon? Masih lanjut. Masih ada? Pokemon Go-nya masih lanjut. Dan lo masih main? Nggak, sekarang istri yang main. Dia kan tadinya saya berdua main. Dia lebih tinggi sekarang levelnya. Udah sampai 44 gitu. Dari maksimal 45 gitu. Saya mentok di 41. Terus ada level-levelan begitu juga? Ada master berarti tingkatannya? Bahkan ada badge-badge-nya buat nyombongin. Jadi ada perlombaannya nggak sih? Perlombaan sih enggak, karena kan beda, bukan kartu ya. Tapi perlombaan ininya ada, turnamennya ada yang turnamen maksudnya. Melawan ada dia bilang kayak PVP apa ya? Istilahnya. Kayak Mobile Legend gitu kan ada. Oh, ya karena Mobile Legend kan sistemnya emang dari awal ngelawan ya. Ini ada yang namanya PVP. Jadi person versus person, people versus people. Jadi berarti ketemu di lokasi dong. Harus pergi kan dia? Enggak, bisa di match-in gitu sama ininya. Jadi nggak usah ketemu. Jadi ada liganya, cuma kita tinggal milih aja mau liga apa, lawan, terus udah gitu random kok. Yang sebelnya karena internet, kalau kita kalah karena internet kita putus, ya udah sedih aja gitu. Karena bisa kayak gitu. Nah, ada program dari Pak Ganjar internal. Sambung. Internet cepat, iya. Nggak maksud gue yang Monster Hunter ini, lo nggak bisa main di rumah kan? Oh iya, nggak bisa. Nah, kalau turnamen itu gimana? Kalau turnamen, ya Nusantara nggak ada turnamennya belum. Pokemon deh. Pokemon. Gimana? Jalan kan berarti? Enggak, karena kan orang lawan orang. Orangnya asal sama-sama connect. Ceritanya ditemukan gitu, karena nggak usah pakai GPS. Kan itu ngapain? Berantem? Antara, kan kita udah nangkep nih, monsternya ditangkep. Kita piara istilahnya kan, kita kuatin. Nah, bisa kita lawanin nih. Oh, si monsternya yang 5 orang. Jadi kita bikin tim 5 monster. Kita lawanin sama musuh. Monster. Jadi turnamennya gitu. Monster kita ngelawan monster lawan. Bukan gitu. Turnamen nemuin monster, bukan. Tapi turnamen monster kita ngelawan monster dia. Gitu. Dia masih banyak ya? Masih banyak. Pemainnya juga masih banyak? Masih ada. Bahkan kita lebih banyak daripada Australia. Main kita. Lebih ke arah. Nyarinya lebih gampang gitu. Tinggal ke komunitas. Di sini ada nggak nih Pokemon? Monster Hunter? Di ruangan ini? Mesti dicek dulu. Tapi tadi sih sebelum ke sini ada. Coba lo cek dulu deh. Coba lo cek dulu deh. Nih. Ada nggak sekarang? Mau Pokemon atau Monster Hunter dah? Monster Hunter ya. Iya, Monster Hunter. Takutnya kayak jajadian gitu. Jajadian. Tahu ada beneran emang di situ ada monsternya. Yang anehnya kalau Pokemon kan dia bisa ngelihat pakai AR-nya. Jadi pakai kamera tuh kelihatan jadi ada monster di sini ceritanya. Nah, yang Pokemon yang Monster Hunter ini nggak ada. Karena entah kenapa dianggap HP saya nggak bisa. Padahal kan yang Pokemon bisa. Yang bikin sama. Nggak ngerti saya. Coba ada nggak di sini? Sedang. Ada tempat-tempat yang dikasih clue-clue nggak nih? Tempat di sini ada atau memang kebenaran aja? Oh, paling gampang tuh deket yang namanya kalau di Pokemon namanya Pokestop. Jadi itu ada titik-titik yang emang bakal banyak lah diincar sama monster. Nah, karena Studio Palapa termasuk Pokestop. Ada? Ada. Pokestop? Iya, tuh. Ini apa nih? Ini monster nih. Nah, ini Pokestopnya. Semacam Pokestopnya. Iya. Oh, itu bukan. Kantor sekretariat ternyata yang dianggap titiknya, hotspotnya. Jadi si hotspotnya tuh si kantor sekretariat. Kantor sekretariat apa ya? Nggak tahu kantor sekretariat RT5. Ada tulisannya? Nih kantor sekretariat RT5. Oh iya tuh di situ. Oh di situ deket. Berarti bukan di sini ternyata. Saya kira. Jadi lo harus ke sana. Kalau mau ngelawan. Bukan, kalau mau ngambil barang kalau Monster Hunter. Kalau Pokemon iya. Lo harus ke sana. Harus ke sana. Pokemon masih ada nggak lo? Aduh, Pokemon nggak. Udah nggak ada. Install kan nggak main. Iya. Ini monsternya ada 2. Bisa lo lawan kalau mau. Bisa. Si monster tahu nggak? Dia nggak punya aplikasi kayaknya. Nggak, maksud gue nih kalau lagi gini kan, lo udah online nih. Si monster tahu nggak ada lo? Nggak, karena kalau tahu dia ngindar dong. Ya, siapa tahu ngelawan. Kalau ngindar ya ini. Maksud gue, lo bisa dibunuh, dimatiin nggak sama si monster? Oh nggak. Cuman dia pasif nungguin aja. Tapi begitu kita ngelawan, dia langsung agresif.
Si Monster yang Hunter ya. Ya itu. Nah, itu ya kayak kalau istilahnya skin atau aksesoris itu juga ada di sini. Biar gampang bunuh monster. Equipment ada. Equipment ada. Ada. Jadi emang justru tujuannya itu di sini bedanya kalau sama Pokemon. Kalau Monster Hunter ini kita equipmentnya harus dikuatin terus. Kalau Pokemon? Kalau Pokemon enggak. Pokemon tuh cuman kalau menangkap ada bola khusus yang lebih bagus gitu kan. Gitu aja. Nah itu dijual? Enggak. Si equipmentnya? Equipmentnya mesti bikin dengan cara ngumpul-ngumpulin bahan dari monster. Yang dijual adalah kesempatan supaya dapatnya lebih banyak. Jadi misalkan kita ngebunuh satu monster nih, dia ngasih tadinya 2 tulang gitu misalkan. Kalau pakai duit, dapatnya 4 dikali 2 gitu. Lo sampai beli-beli juga tuh? Enggak. Soalnya yang Pokemon beli-beli dikit-dikit lama banyak juga gitu. Jadi udahlah gitu. Pokemon beli apanya? Soalnya Pokemon itu untuk Indonesia ada subsidi bisa ya jadi lebih murah. Subsidi dari siapa lo? Gak tahu saya. Lah, tadinya pokoknya harganya 50.000. Capres mana lo? Ada subsidi? Ya intinya si komunitas ngomongnya gitu, disubsidi Indonesia mah. Nggak tahu sama siapa, mungkin Nianticnya ya. Karena Niantic juga udah mulai ini kok. Kemarin sempat nanya ke saya kayak ada orang yang bisa jadi ini enggak semacam kepala regionnya di sini gitu buat komunitas. Saya rekomendasiin satu orang. Nah, itu berarti kan nunjukin bahwa dia udah perhatian, jangan itu ngaruhnya salah satunya. Tadinya 50.000 jadi 5.000 khusus buat Indonesia. Buat beli-beli koinnya gitu. Nah, koinnya buat belanja. Oh, kalau di Roblox tuh Robux namanya. Ya. Currency dia ya. Currency-nya sendiri. Sekarang udah ada nih. Apa yang ditunjuk itu minta apa kepala region itu udah ada? Belum kan udah keluar saya dari komunitas. Tapi dia minta pendapat dari lu. Iya. Dia tahu dari mana? Lu. Dia taunya sebenarnya teman saya, namanya Aji. Nah, Aji nanya ke saya, ya udah, saya bilang saya kasih berapa nama, ya udah, Aji berarti yang ngasih ke dia gitu. Jadi teman dari teman biasa komunitasan gitu. Lo emang senang komunitas stand up Indo gimana? Gimana dia itu lo ketemunya? Dari mana gitu? Itu juga kayaknya kan kebetulan aja si Ernest yang ngundang, tapi karena mungkin pas di Twitter kita sering timpal-timpalan sambil ngejok gitu. Mungkin karena itu Ernest ingat dia pasti ya makanya dia undangkan orang-orang yang dia ingat kita kan kayak siapa namanya Panji, Radit. Terus Rian. Terus saya Ernest 5. Emang 5 orang itu aja? Enggak ya, itu yang akhirnya ngumpul jadi founder kan. Tapi Ernest tuh ngundang Arif juga karena ketemu kan pas audisi Hidu. Tapi setelah ketemu 5 ini? Pas akhirnya setelah yang open mic hari pertama itu, kita tuh ngumpul lagi di kafe sisa gitu kan. Di daerah di Kemang. Di Kemang ada kan seberangnya dari kafe sisa apa gitu. Nah, ngumpul di situ. Nah, sebenarnya ngumpul tuh teman. Satu lagi Lukman. Lukman by Hyde. Iya. Dia nggak dianggap sebagai founder? Nggak tahu. Hah? Kita bahkan lupa loh setelah Rian ngingetin. Ingat nggak loh? Sebenarnya ada Lukman loh. Oh iya. Kalau Lukman enggak lo pada jahat sama Lukman lo. Yang bikin grupnya kan Ernest. Waktu itu kan BlackBerry. Iya. Kita cuma Ernest gitu. Ikut-ikut aja. Jadi semua inisiatif Ernest. Kita sih nggak mempertanyakan. Dan 5 itu? Ada 5 orang itu yang dalam grup? Dalam grup 5 itu aja gitu. Terus tiba-tiba dianggap founder, kita juga nggak ngira. Ayo kita bikin komunitas stand up Indo. Waktu ngobrol di situ kita bikin komunitasnya sekalian yuk gitu. Ya udah bikin dari grupnya aja dulu gitu. Kan akhirnya kemudian banyak komunitas yang mau nginduk juga kita nggak rencana kan. Soalnya pas mereka bikin ngomong ke Ernest, kadang-kadang ngontak saya, kita kan bilang ya udah bikin aja. Terus nggak usah ke kita gitu. Tapi kemudian mereka bilang mau nginduk gitu. Jadi emang keinginan mereka. Gak pernah bikin aturan-aturan niat dari awal. Waktu grup BlackBerry kayak kalau nggak salah sampai 30 doang ya paling ini. Iya, maksimal juga. Nah, itu nggak pernah nambah tuh grup itu. Nggak pernah nambah itu aja. Jadi kalau ada orang yang mau bikin komunitas lain ya ada grup lain di BlackBerry kan ada elonya. Yang gitu. Akhirnya setelah nambah-nambah itu ada lagi. Jadi itu emang yang 5 itu tiba-tiba dianggap founder aja gitu. Sekarang masih ada nggak grup?
Kan BlackBerry udah enggak. Bukan, dia oh, WA, yang kayak WA ada. WA ada. Masih grup founder 5 itu? 5-an itu. Ngomongnya apaan? Ngobrolnya cuma kadang-kadang nanya kabar gitu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Innalillahi, kabar. Enggak, innalillahi sih enggak. Udah nggak aktif? Ngobrol kadang-kadang, tapi ya benar-benar cuman kalau lagi out of the blue tiba-tiba nanya, Ji lu lagi ini nggak misalkan. Si Ernest nanya gitu. Kemudian atau Radit nanya misalkan, Ernest kenal orang buat editor nggak misalkan gitu. Oh ya kenal, udah aja gitu doang. Gitu-gitu doang ya. Iya. Kamu tuh ngomongin perkembangan stand up gitu nggak seaktif itu. Dulu sih sempet ya, awal-awal kan, tapi sekarang kayaknya udah gitu. Udah ramai banget dan kayaknya kasus-kasus dunia stand up udah tertangani dengan bagus kok sekarang mah organisasinya juga. Jadi udah nggak ada, ya udah selamat ulang tahun gitu-gitu doang. Stiker-stiker gitu. Itu Panji paling suka. Panji emang. Panji paling suka yang kayak gini gitu kan. Banyak banget tuh anak. Ngasih stiker banyak banget. Iya. Panji. Terakhir ketemu di Stand Up Fest. Stand Up Fest. Sebelum ketemu di Stand Up Fest, pernah ketemu kapan terakhir? Berlima? Latihan sebelum Festival itu aja. Berlima banget. Cuma Stand Up Fest. Karena biasanya ketemu tuh nggak pernah lengkap. Jadi waktu press conference juga kan cuma 3-an. Rian nggak ada. Terus pas latihannya Radit nggak ada. Enggak, Radit ada justru. Radit ada. Rian belakangan. Latihannya lengkap sih. Latihan malamnya lengkap. Iya, tapi itu satu rangkaian untuk satu rangkaian sih. Nggak, sebelum itu nggak ada. Nggak pernah ada sama sekali. Ya jauh sebelumnya sih ada, tapi sama kayak gitu, ngumpul misalkan mau makan di Anamasa gitu, tiba-tiba cuma 4-an. Radit mana, pas telepon dia lupa. Ya. Radit emang begitu ya orangnya. Emang gitu. Iya. Terus katanya Improvindo mau bikin ini acara di Comika, ya. Itu apa bentuknya gimana, Oman? Bentuknya emang live show, karena kan emang dari dulu kita punya namanya Improvindo Live. Dan sempat vakum kan karena banyak hal. Gitu. Iya. Nah, waktu di MLI kan pernah kan? MLI pernah. Waktu di MLI pernah. Ya. Itu yang acara sahur kan ya. Iya. Ya. Tapi itu bukan Improvindo Live sebenarnya, cuman namanya ya sahur bersama atau apa gitu. Oke, tapi ininya Improvindo. Ya, Improvindo. Semua itu kan. Semua anak Improvindo. Ada. Nah, yang mau dibikin di Comika? Yang show-nya, yang live show-nya. Dulu juga emang kita sempat bikin sebulan sekali, dan pernah tour juga kan yang ke Malaysia, Singapura. Nah, itu mau bikin lagi sekarang. Nah, mau dibikin per bulan, bahkan mau buat taping juga, karena Comikanya bakal launching nanti acara channelnya. Apa namanya, kayak platform baru buat streaming gitu ya. Mau bikin banyak program-program. Salah satunya si Improvindo. Nah, Improvindo ketemunya gimana? Ketemunya di Bandung. Itu orang Bandung semua ya? Orang Bandung semua. Oh iya. Iya, semua. Oke, iya. Jadi emang pas di Bandung ketemunya, yang punya ide mau, saya sih langsung sigap karena emang dari awal juga udah tahu improv. Dan emang salah satu hobi saya emang bikin komunitas. Iya ya. Pokemon, Monster Hunter, Stand Up Indo. Walaupun itu cuma ikut sih, Pokemon bukan bikin. Iya. Itu Dani, Reno, Mo, Randika Jamil, Isman, 5 orang ini. 5 orang. Dulu bahkan Boris sempat ikut. Sebagai member? Ya kita sebutnya anggota karena masuk dalam grup juga. Cuma Borisnya kayak ya suka nggak enak gitu kan, mungkin karena tahu jadwalnya bakal penuh kali. Iya. Improv itu apa sih? Ketemu di mana sih format itu? Karena emang udah ada dari awal itu. Di skena komedi, skena komedi. Iya, jadi ada stand up, ada improv, dan emang dari awal udah ada. Cuma improv itu basisnya lebih ke teater. Oke. Iya, jadi bahkan dari zaman vaudeville yang dulu. Nah, dia kan ada dibawa sama, udah lupa sejarahnya. Tapi dia kan di Amerika tuh dibawa 2 cabang, salah satunya tuh yang akhirnya sekarang jadi Second City, ada di Chicago ya kalau nggak salah. Nah, di Second City itu salah satu yang pusatnya tuh komedi improvisasi ya. Ya bahkan emang basisnya teater. Jadi emang diadakan secara tanpa persiapan di panggung. Ya, apapun yang muncul ya dilanjutin aja. Ada 2 macam sebenarnya improvisasi itu, ada yang long form.
Long form itu bener-bener jadi kayak teater, semua orang maju aja, terus apapun yang terjadi dilanjutin. Jadi misalkan ada 2 orang, satu orang ngomong, bapak mertua apa kabar? Berarti dia otomatis si bapak mertua. Yeah. Nah, si bapak mertua ini harus bales, ngasih fakta baru yang nambahin. Selain dia harus nyain, karena satu prinsip di improvisasi itu adalah yes dan and gitu. Yes dan apa. Jadi jangan cuma ngiyain, tapi harus ngasih juga fakta baru apa. Untuk lawannya mainnya. Jadi misalkan dia bilang, ya dan saya sebel sama kamu, menantu misalkan. Berarti kan nambah fakta baru. Ada yang mertua sebel sama menantu. Berarti kayak itu dong, akhirnya datang juga itu. Akhirnya datang juga itu salah satu improv ya. Paling bedanya adalah dia kan karena tujuannya emang bikin kagok bintang tamu. Jadi banyak dipatahin kan. Betul. Yaitu prinsipnya emang rada beda. Kalau yang akhirnya datang juga ada pihak yang udah tahu ceritanya. Iya. Si satu orang yang tahu. Harus nebak. Iya. Nah, bedanya adalah pas dia kadang nebak dipatah-patahin kan. Betul. Bukan gitu kan. Nah, kalau improv kan enggak, harus diiyakan gitu. Bedanya gitu aja. Nah, terus akhirnya dapat permainan yang kayak konferensi pers, terus dua kata saja gitu, atau apalah ya gini. Itu memang ini, atau itu kita yang bikin, atau memang ada formatnya dari sana? Jadi emang itu bentuk yang kedua, namanya short form. Nah, short form itu basisnya games, dan itu emang udah banyak yang utak-atik sampai ada bentuk umumnya lah, bentuk generiknya. Nah, kita ngambil bentuk generiknya, adopsi ke kita, karena kan pasti konteksnya beda ya. Kayak misalkan mereka ada yang namanya scene in the head kalau di Whose Line Is It Anyway. Nah, kita kan nggak terbiasa ada budaya ngambil dari topi nih gitu. Jadi kita pakai istilah umpan tarik gitu. Kita kasih umpannya apa, setupnya gitu kan. Terus tarik gitu kan, setup punchline-nya apa. Tapi memang generiknya tuh udah ada ya? Generiknya udah ada. Nah, itu lu dari mana tuh belajar-belajarnya waktu itu? Banyak sih, ada buku-bukunya. Mau juga kasih banyak referensi gitu kan. Dan emang informasi online juga banyak sih, ngasih informasi. Bahkan ada kelasnya. Ada kelasnya? Saya nggak ngambil kelasnya, tapi di sini? Oh bukan. Oh, di online? Di sini juga ada komunitasnya. Komunitas improv ada juga? Ada, improv Jakarta ada. Yang bikin malah kenalan mau ada. Saya sempat ikut sekali gitu. Nah, dia kalau ikut meeting kan mereka improv, diajarin sama dia. Bagus kok itu juga. Ada komunitas improv Indonesia? Baru Jakarta tapi. Jakarta ya, komunitas improv Jakarta. Iya. Itu yang ikut siapa? Anak-anak stand up banyak? Anak stand up paling saya mau Regi. Regi Hasibuan. Regi Hasibuan. Terus ada juga Sukras kayaknya ikut, lupa saya. Tapi intinya yang bikin malah bukan orang stand up gitu. Dan kita ikut karena bagus aja. Udah. Masih jalan itu? Masih jalan kok, grupnya ada. Walaupun nggak tahu berapa sering latihannya, udah lama nggak ikut. Tapi kalau untuk ininya, untuk performnya? Oh, dia nggak perform, beneran buat komunitas aja, buat senang-senang aja. Iya, karena improv tuh banyak dipakai buat macam-macam. Bahkan kalau di Amrik sendiri udah jadi latihan untuk perusahaan malah. Jadi bahkan saya juga sempat berusaha jualan ya gitu. Cuman karena saya nggak jago jualan, jadi improv tuh bisa dipakai buat latihan perusahaan karena prinsip YSN itu sangat berguna. Jadi bahkan kalau kita ngelibatin, dan pernah saya coba di beberapa pelatihan, saya sisipin curi-curi. Karena kan dulu pernah jadi perusahaan ITT kan. Jadi saya sempat kenal, pas latihan saya sisipin dikit-dikit, bisa ternyata. Jadi latihan pakai sistem improv itu, kita bisa ngelihat mana orang-orang yang gampang kerjasama, mana yang emang keras kepala gitu kan, mana yang susah sama perubahan, mana yang gampang, mana adaptasi gitu kan. Karena dia ngebantu kita buat mudah adaptasi, mudah menerima masukan. Karena salah satu prinsip YSN kan melibatkan mendengar. Kita harus mau ngedengerin orang nih gitu. Kalau langsung potong aja enggak gitu. Nah, udah nggak bisa gitu. Nah, jadi dari hasil latihan itu sebenarnya kita bisa ngasih feedback dari orang-orang ini sebenarnya mana yang gampang kerjasama, mana yang ini. Cuma masalahnya kasihnya paling dari sisi personal, karena kita nggak ada basis psikologi. Jadi cuman bisa ngasih masukan aja. Maksud gue jadinya itu orang akan ketahuan gimana karakternya. Betul. Saat kerjasama. Pertama kali improv dong. Kalau begitu kesana-sananya kan dia udah tahu improv ini. Bisa, tapi kan dari 3 kali ya. Lebih kelihatannya bahwa pertama mungkin yang itu kan hal baru. Kedua adaptasi, minggu kedua tuh biasa dinilainya. Kenapa? Karena ini lu udah tahu nih bakal berubah.
mau berubah nggak? Nah, biasanya kalau yang di kedua aja udah nggak mau, masih itu gawat. Nah, apalagi kalau ketiga lebih nggak mau lagi. Tapi biasanya ketiga tuh pada mau kok, karena ngelihat biasa psikologi grup yang lain udah pada mau, nggak enak dia sendiri nggak mau ikutan. Jadi biasanya pada mau juga, tapi mau tetap melaksanakan prinsipnya nggak, kayak mau ngedengerin nggak, masih tetap mau jadi orang yang paling nonjol nggak gitu. Karena kalau di improv nggak bisa kamu tuh berusaha nonjol banget gitu. Nggak boleh berusaha ngelawak istilahnya malah gitu. Iya. Sebenarnya efektif itu ya untuk tahu orang. Betul, makanya saya sebenarnya ya tadi suka banget dan pengen ngejual nih ke perusahaan gitu, karena perlu loh, ini gampang loh, daripada kamu cuman latihan yang cuma motivasi tapi kemudian pas balik ke kantor lupa gitu. Karena semangatnya pas lagi latihan doang gitu. Betul. Iya. Nah, kalau di antara yang Improvindo ini, ya. Reno, Dani, Randika, Mo, lo, itu ada apa sih bagiannya nggak sih kalau di improv dulu, bagian yang ini, bagian ini gitu, atau gimana sih? Ya, ada tapi terbentuknya natural sih, kayak saya kan bagian AFK sama ceng-cengan. Iya. AFK tuh apa sih? AFK tuh away from keyboard. Iya, maksudnya? Iya, maksudnya paling banyak diem gitu. Kayak AFK ini apa namanya? Ya, istilah sekarang itu. Istilah sekarang. Nah, itu gimana? Karena beberapa kali gue lihat pertunjukan improv, sebenarnya kan ada yang permainannya berhasil atau tidak tuh tergantung si masternya. Ya, si hostnya. Si hostnya atau apalah namanya tuh. Ya. Gitu. Ada beberapa yang betul, ada ngasih penjelasannya harus namanya detil. Ya. Harus penjelasannya harus detil, dan si orang yang dijelasin juga memang harus mau ngejalanin apa yang minta oleh host. Iya. Melenceng sedikit aja jadi nggak. Iya. Jadi nggak enak. Iya, sama kayak joke kan, kalau setupnya penonton nggak nangkep. Iya. Jadi kalau rule gamenya penonton nggak nangkep juga nanti nggak ngerasa lucunya di mana gitu. Iya. Iya, bisa gitu. Maksud gua kalau begitu udah sering, maksudnya kita udah sering improv, bukan akhirnya kita bisa ngebaca orang itu gitu. Akhirnya kita nggak natural lagi, itu permainan yang cuma dimainin beberapa kali harusnya gitu. Atau jangan terlalu sering sama orang yang sama gitu. Oh, maksudnya ya kalau masalah buat kenal karakter udah cukup sih 3 minggu itu. Berikutnya adalah kalau emang mau nguatin kerjasama, udah lebih ke arah situ. Dan ekspresi, soalnya kadang-kadang kan di kantor kita terkungkung terus kan, harus aturan. Di improv tuh lu boleh ngedobrak segala macam aturan, lu yang bikin aturannya gitu. Dan orang ngikutin aturan kamu, itu jarang-jarang loh di kantor kan. Ngusulin sesuatu, orang semua nanggepin, ya ayo gitu, terus bangun baru gitu. Itu suatu semangat yang di kantor tuh kadang-kadang jarang. Jadi bagus banget kalau dibiasain di improv. Biasanya nanti malah jadi semangat mereka kalau setiap kali latihan improv. Iya. Kalau untuk yang di perusahaan pernah lo pernah mengundang Improvindo nggak? Ada perusahaan ada yang bikin, tapi tetap begini, karena biasanya budget mereka tuh adalah buat show. Jadi kita latihannya terpaksa diakali dengan melatih mereka buat nanti tampil, gitu jadinya. Dan paling ya kita cuma bisa ngasih masukan pribadi aja bahwa ini karakternya gini, udah. Kita soalnya kayak lagi bukan background psikologi. Jadi nggak bisa ya. Iya. Jadi sebenarnya Improvindo siapapun bisa main. Improvindo. Sorry. Ya, komedi improvisasi. Betul. Justru itu. Siapapun bisa main. Siapapun mungkin bisa lucu dengan kejujurannya malah ya. Bisa. Kalau semakin kita bikin makin gak lucu ya. Iya, kalau nyari-nyari malah enggak, karena kan harus ngebebasin gitu. Terima aja terus lanjutin gitu aja gitu. Ada berapa sih yang generate permainan itu? Banyak banget, puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan kali variasiin ya. Cuma ya emang yang paling populer kan biasanya cuma sekitar puluhan lah, karena yang kecil-kecil biasanya dipakai jadi pemanasan. Kayak cuma sambung cerita, misalnya sambung cerita itu pemanasan biasanya. Sambung cerita tuh kita bikin cerita tapi masing-masing satu kata. Itu kan kalau ditontonin orang belum tentu lucu tuh. Iya. 2 kalimat saja, konferensi pers, terus apa yang tidak boleh dikatakan di sini. Nah, iya. Ada yang gonta-ganti. Terus ada yang hanya bertanya. Cuma boleh kalimat tanya ngomongnya. Tektokan tapi hanya boleh kalimat tanya. Ada nggak yang mainan berdua? Itu salah satunya.
Jadi gimana coba misalnya kita main. Bisa nggak kita main sekarang? Boleh, tapi biasanya ada backupnya karena begitu salah satu gagal, nggak pakai kalimat tanya, diganti sama orang berikutnya gitu. Jadi kayak kompetisi gitu. Tapi boleh cobain. Gimana tuh yang ini? Intinya kita ngobrol tapi hanya boleh kalimat tanya dan harus situasinya nyambung. orang lain yang bikin. Situasi orang lain bikin. Rahman, coba bikin situasi apa gitu? Lagi di TPS mau nyoblos. Lagi nunggu sama-sama nunggu. Ya. Boleh. Nah, gimana tuh maksudnya? Yaudah, langsung sama kalimat tanya ya harus. Iya. Lagi apa, Cing? Nggak boleh terlalu lama mikir. Gue lagi nyari kalimat tanyanya. Nggak boleh terlalu lama mikir. Begitu lama mikir langsung tet, mundur, diganti orang berikut. Oh. Gitu. Jawabnya juga dengan kalimat tanya. Sama. Misalnya ya, lo nanya lagi. Ya, lagi ngapain, Cing? Gitu. Lo mau kemana? Gitu. Tapi nggak nyambung. Harus nyambung. Jadi balasnya kayak lagi mau kemana, Cing? Gue nanya nih. Ya. Lagi ngapain, lagi Man? Ngapain? Oh, sok. Lagi ngapain, Man? Emang kelihatan lagi ngapain? Oh. Gitu. Gitu. Dan pakai emosi misalkan, emang kelihatan lagi ngapain misalnya gitu. Harus jadi ceritanya jalan. Oh. Emang kelihatan lagi ngapain? Dah, gue udah bingung lagi, apaan lagi tuh? Ya masih lanjutin aja kan, kayak marah. Marah kenapa tiba-tiba misalkan gitu. Kenapa lo marah gitu? Iya kayak gitu. Terus ya, kenapa jadi urusan kamu? Gitu kan, akhirnya balik gitu kan. Nah begitu nggak bisa jawab, ya udah ganti berikutnya. Nah pas yang orang berikut datang, boleh dia ganti situasinya. Tiba-tiba dia ngomong berikut, kenapa boker sembarangan misalkan gitu. Nah kita harus terima. Emang Bapak lihat ada WC di sini? Gitu, kayak gitu. Iya. Emang lu nyium baunya? Misalnya gitu. Iya, misalnya gitu. Ya. Yang bisa dimainin berdua tanpa gonta-ganti. Kayak apa sih? Kayaknya ada deh. Ada. Yang di beberapa kali di Suca yang main berdua doang gitu. Terus ger banget jadinya. Itu yang mana ya? Ada misalkan sound effect, tapi tetap ada ngelibatin penonton. Bukan yang itu, yang wartawan kan satu orang malah. Satu orang yang dua kalimat saja tuh gimana? 2 kalimat saja, itu 3 orang. Karena satu orang yang di tengah ngomong bebas apa aja, dia soalnya ngejelasin situasinya. Nah, yang kanan sama kiri, dia cuma boleh ngomong 2 kalimat saja. 2 kalimatnya dikasih sama host. Misalkan ya itu kan kenapa ada pisang di sini? Iya. Iya, kayak gitu. Atau ya saya aja duluan gitu kan. Nah, jadi apapun situasinya yang dibilangin dia harus jawabnya cari itu terus. Atau bahkan bereaksi duluan bisa gitu. Nah itu host tuh yang punya peran penting. Karena dia kalau dia ngasih kalimatnya nggak pas, bingung nanti bisa mentok. Iya. Itu hostnya mesti pinter. Iya. Kuncinya sebenarnya sih ada. Jadi hostnya tuh mesti ngasih satu kalimat yang bikin orang bisa maju. Jadi harus bergerak. Satu kalimat yang berhentiin gitu. Kuncinya gitu. Jadi selalu ada tips-tipsnya gitu sih. Maksudnya yang maju gimana sih? Kalimat maju misalkan biar saya aja. Nah, pasti maju kan berarti. Atau dalam menulis kalimatnya yang akan dipilih oleh peserta. Yang akan disuruh satu orang ini, tiap orang tuh harus megang satu kalimat yang semua tuh jadinya harus maju. Atau stop gitu. Jadi kalau dua-duanya stop nanti bakal mentok. Misalnya yang satu biar gue aja, atau terus satu lagi gue mau istirahat dulu deh. Ya, misalkan gitu. Atau jangan sentuh aku misalkan gitu. Itu kan stop juga. Stop. Iya. Padahal itu seru banget ya permainan itu ya. Iya. Buat kayak outing ketemu kayak bisa bikin orang jadi saling kenal juga. Saling kenal. Terus lucunya tuh lucu bener-bener. Iya. Ketawa ngakak kita gitu. Jadi bener-bener yang nggak merasa terkungkung sama bahwa saya harus jaim segala macam. Itu yang bisa lepas gitu, yang udahlah bebas gitu. Nah, kalau di yang komunitas improv Jakarta itu, kalau ketemu melakukan itu? Iya gitu, lakukan gitu. Jadi kenalan dulu, kalau mau cerita latar belakang silakan gitu kan, buat saling kenal. Terus ntar ya udah kita main, gitu aja. Cuma gitu aja ketemu buat ngelepasin yang dia simpen selama ini.
Udah kocak juga sih ya. Iya, karena kadang baru kenal kan, berarti ada yang baru kenal. Ada. Gitu. Terus main aja begitu. Main ya? aja karena dia juga udah tahu improv kan itu tujuannya saya kesini buat bersenang-senang gitu kan. Iya. Dan pasti hostnya tuh tahu, oh ini kan orang baru, apa dipancing gitu. Seru juga tuh main begitu ya. Asik. Man, lo terakhir sekarang apa ke ininya, apa namanya, kegiatannya nih? Nulis masih nulis? Nulis masih. Nulis untuk apa sekarang? Sekarang sih lebih banyak pitching-pitchingnya. Ya lagi pitching buat serial, semoga aja diterima. Oh, nulis untuk ini, untuk apa namanya? Ya, buat TV. Kan web series juga banyak, kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu. Buku juga lo nulis kan? Buku sekarang tuh lagi susah, soalnya Kenapa gitu. tuh? Ya emang beneran buku tuh udah kayak industri yang bener-bener, ya kalau cuman beberapa aja yang dijual gitu. Yang lain tuh mungkin diterbitkan tapi benar-benar teronggok gitu. Jadi jangan harap bakal mencapai pembacanya. Gitu. Karena emang industri juga lagi lesu gitu. Karena online ini atau bukan? Kan maksudnya kan tinggal pindah platform maksud gua gitu nulis. Enggak juga, makanya saya juga bingung karena mungkin karena kita kebanyakan pengennya gratis ya. Jadi baca online pun pengennya gratis. Yang mau bayar adalah yang emang udah suka sama penulisnya, yang emang suka di Wattpad gitu kan. Terus kemudian dia terbitin masih mau beli gitu. Tapi kalau yang enggak gitu, ya enggak gitu. Jadi bahkan dia tahu bahwa ini laris dari Wattpad gitu. Tapi kalau emang karena nggak hype gitu, bukan bestseller, pada nggak beli. Tapi masih ada sih itu apa namanya platform itu Wattpad itu. Oh ada. Masih ada yang nulis juga memang. Masih dan sekarang kan ada Karya Karsa buat nulis juga ada. Dan gitu biasanya yang di Karya Karsa gitu yang lebih menguntungkan sekarang. Kalau ke orang baru ya. Dibandingin ya itu berusaha menulis buku. Sulit sekarang. Kayak ada beberapa yang gue dapet man kayak di mana di Instagram atau di mana gitu. Ada yang sponsor tentang cerita, terus gue klik. Kalau lo mau tahu lanjutannya, lo harus bayar. Nah, iya itu platform gitu, iya. Itu kita ada tuh. Itu pakai. Karya Karsa itu kayak gitu ada. Jadi ada penulis yang itu tergantung penulisnya kalau Karya Karsa tuh. Jadi dia bisa semuanya gratis, dia bisa beberapa bab ya bayar gitu kan. Bisa aja dia cuma ngandelin tip gitu yang tadi yang gratis itu. Jadi silakan kalau mau ngetip penulisnya gitu. Oh, kayak kasih Saweria. Ya. Kayak gitu ya. Dia juga ada langsung bayarnya ada. Jadi emang si salah satu Karya Karsa gitu ada. Udah ada sistemnya. Udah ada sistem bayarnya juga ada. Jadi nggak usah lewat Saweria. Iya, gua tuh ada beberapa tuh yang pernah istri gue sama gue tuh pernah akhirnya cukup penasaran dengan ceritanya gitu. Ya. Karena dia mungkin kasih 2 paragraf lah. Ya. Dan itu udah bisa bikin kita penasaran kan. Betul. Berarti bagus. Iya, ya kebanyakan gitu. Salah satu kan web novel kan kayak gitu kan. Ada juga yang dalam bentuk video. Oh ya, ada video juga gitu. Jadi video dikasih 2 menit. Terus kalau mau bayar. Bayar gitu. Ada juga, iya. Tapi kalau yang video kayaknya di pasti luar negeri deh. Di sini kita belum ada ya, yang jual-jual video kayak gitu. Iya, masih dikit sama sekali lagi di Karya Karsa tuh ada karena dia semua bisa. Kalau web novel kan baru teks ya, baru teks. Ya baru situ sih yang gue tahu. Tapi intinya platform apapun yang kayak Saweria gitu kan dia bisa aja ngeblok sendiri gitu. Dia bisa bikin blog sendiri, kasih ke Saweria ntar saya buka bisa aja. Ada yang blog postnya hanya buat orang-orang yang saya buka bisa kan gitu. Oh, tapi sebenarnya ada yang si Karya Karsa itu. Itu salah satu yang langsung. Gitu. Yang langsung. Iya. Karena yang gue baca kayaknya juga ini terjemahan nih kayaknya nih. Yeah. Cerita terjemahan yang 2. Iya bisa jadi. 2 paragraf. Loh kok jadi penasaran ya gitu. Di Indonesia sebenarnya udah ada juga kayak gitu. Web novel udah mulai buka. Kemarin waktu CF tahun lalu Komifuro ada acara di BSD kayak gitu. Dia bikin booth-nya dan ngasih tahu bahwa bisa kok mau kayak gitu. Jadi dia juga buka. Komunitasnya lo ikut juga nih? Saya pernah ikut itu doang, ikut platformnya doang. Cuman sebagai komentator gitu. Komen doang nggak sempet ikut komunitasnya. Enggak. Iya. Saya komunitas penulis rada-rada ragu. Karena? Karena banyak yang jadinya keberhasilan semu gitu kayak setelah ngobrol ngerasa udah bikin karya. Padahal lagi ngetik misalkan. Udah ngobrol ini, saya udah sampai bab 2 nih gitu.
terus udah gitu ngerasa bahwa udah ada achievement. Nah itu tuh sering terjadi gitu. Padahal lu belum beres, harus beres dulu gitu. Kayak misalnya komunitas stand up, komunitas improv Jakarta, itu kan saling berbagi tentang sesuatu ya. Gue punya karya, kita berbagi gitu. Kalau penulis gitu nggak sih? Gue punya cerita ini nih, kadang-kadang ininya gitu. Begini gitu. Saya pernah, tapi itu zaman dulu banget sebelum stand up malah. Ada yang kayak gitu juga kalau bagi penulis. Tapi ya gitu, biasanya ada raja-raja kecilnya. Begitu saya kritik, langsung dia nanya, emang lu siapa? Ya udahlah. Langsung keluar, nggak usah kalau gitu. Kalau berarti di mana-mana ada ya? Ada raja-raja kecil. Raja-raja kecil. Setiap komunitas pasti ada. Pasti bahkan ada yang di Pokemon aja ada. Pokemon aja. Pasti ada gitu kan, berusaha lah gitu. Monster Hunter ya. Makanya di stand up saya senangnya karena masih tetap berusaha egaliter gitu. Iya. Walaupun mungkin secara pergaulan mungkin nggak bisa dihindari, ada yang lead memang tipe ngelit, tapi pada saat kita berkarya terus kita diskusi kayaknya egaliter aja gitu ya. Maksud gitu sih. Nggak ada lo siapa lo, nggak ada. Iya kan, nggak masalah, maksudnya kayak Aji jadi opener siapa nggak masalah gitu kan. Iya betul. Nggak ada gengsi-gengsian, itu senang saya kalau. Iya. Masih sejauh ini sih untuk si stand up Indo, komunitas yang dalam berkarya itu ya udah sama semua. Cuman yang dalam pergaulan udah pasti kadang-kadang ada. Karena dulu awal-awal aja bahkan sempat ada salah satu komunitas rebutan akun admin. Baru awal itu, jadi admin pun jadi iya rebutan. Itu baru bulan pertama setelah Juli, jadi masih Agustus. Itu aja udah rebutan akun admin. Makanya kita ketawa-tawa sendiri, apaan sih? Follower juga masih dikit gitu. Iya. Nih, lo mau tapping kapan? Besok. Impro tanggal 12. Dan lu sebenarnya stay di Bandung. Stay-nya di Bandung. Jadi kalau memang ada kerjaan aja ke sini. Ke Jakarta. Iya. Nah, di Bandung ngerjain apa, Man? Di Bandung sebenarnya kan setelah pandemi kemarin saya tuh sempat kerja di kantor, ngurus divisi game. Nah. Kantor apaan? Maksudnya kantor yang memproduksi game. Ya, jadi sebenarnya dia bikin divisi game, saya jadi kepalanya. Dan kita bikin game. Jadi gamenya kan saya sempat promosi berapa kali. Cuman ya karena akunnya sering nggak aktif ya, jadi yang lihat juga dikit. Berarti itu kantor apa yang punya divisi game? Sebenarnya dia kantor digital agency. Jadi tahu VTuber nggak? VTuber tuh adalah virtual YouTuber yang anime-anime. Anime-anime VTuber ya. Dia tuh sebenarnya agensi itu. Nah, kemudian dia pengen buka divisi gamenya supaya bisa bikin game buat VTuber ini juga, jadi saling sinkron. Jadi intinya kan ada dunia elektroniknya, ada pengisinya lah gitu. Dunia elektroniknya game, atau bahkan dulu metaverse lah, zaman-zaman dulu ya. Cuma kan begitu kita tahu metaverse nggak jalan, ya udahlah game aja. Iya. VTuber masih jalan nggak sih? VTuber masih jalan. Kita malah di Indonesia tuh yang agensi ini malah ya, tahun lalu tuh adalah VTuber yang kenaikannya 1.200%. Pas pandemi kemarin? Pas setelah 2022 malah gitu kan. Jadi itu tuh kalau nggak salah peringkat, lupa, pokoknya top 10 lah. Salah satu di top 10 Asia gitu. Yang growth-nya paling tinggi. Jadi besar gitu. Iya. Itu siapa yang ngajarin gue itu ya? VTuber. VTuber. Siapa? Kukuh. Bukan, ada anak-anak komputer. Gaptek, Supki namanya Supki. Karena pasti wibu juga gitu. Karena pasti wibu juga yang tahu. Gituan ya? Iya, yang tahu yang kayak gituan pasti wibu lah. Kenapa emang? Ya karena emang itu budaya Jepang banget VTuber itu. VTuber itu dari? Karena kan anime awalnya dari Jepang. Oh iya. Itu kan jadi presenternya kita kan, si VTuber itu kan? Ya kayak YouTuber aja kan. Iya. Cuman kita yang create dia gitu kan. Iya betul. Jadi ada orang di belakangnya. Yang ngomong, cuma pas muncul jadinya anime gitu. Dan kita bisa bentuk sendiri si animenya. Bisa. Jadi emang dia kan pasti istilahnya mengkomis dulu ke artisnya, ke yang bikin. Buat bikin karakter desainnya. Terus ada istilahnya rigger yang buat animasiin kalau gerak. Jadi kalau ngomong dia buka mulut. Kalau ini dia gerak gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, yang paket di Comika ini, Man, ada sesuatu yang beda gak, atau ya improv aja, memang udah improv Indo aja? Ya,
Bedanya paling ini sih lebih ke arah bahwa nggak semua kita bakal stream ya. Ada bagian game yang enggak gitu, karena yang ada yang tetap yang off air lah, supaya bisa tetap bebas gitu. Kalau emang semuanya on air kan pasti jadinya ngerasa kehalang-halang dikit gitu. Nah besok bisa ditonton nih? Bisa tonton. Tappingnya bisa ditonton? Bisa. Jadi emang kita buka tiket. Buka tiket? Buka tiket. Kalau mau beli di Komika ya? Tiket Komika online ya. Di online itu. Lo akan bikin berapa paket, Man? Ininya? Jadi ini aja sih yang Improvindo ini? Tiketnya? Bukan. Berapa episode? Kita sementara 3 dulu. 3 dulu? Jadi sebulan sekali, selama 3 bulan ke depan bakal ada show. Jadi kalau sekarang kelewat, ya bulan depan lah, jangan sampai kelewat gitu. Dibikinnya juga berdasarkan per bulan juga? Iya, show-nya bukan lo sekali datang bikin 3 untuk... Enggak. Pengennya sih gitu ya. Iya, sekali datang bisa 3 episode gitu. Iya. Ini siapa sih? Panji yang pengen di Komika ada itu atau memang? Ya emang ya sebenarnya orang komikanya, tapi kita tahu tuh suruhan Panji atau emang mereka aja inisiatif. Kita nggak tahu. Tapi intinya dari Komika ngobrol ke kita ya, kita juga emang lagi pas ngumpul lagi setelah Kompas, ya udah pas kok. Iya. Kok kemarin di Barbar Show? Iya, Barbar Show kan kita. Itu 55-nya? 55-nya. Mau sekarang di mana sih? Dia masih... Mau sekarang udah pindah ke Bandung. Loh, yang di sini klub-klubnya itu? Kan udah tutup, sempat ada. Bukan, yang satu lagi. Yang apaan, Man? Kantornya ada. Yang kunci komedi itu, ya. Kunci? Ya. Dia masih? Kantornya masih ada di situ, iya. Tapi maunya udah nggak? Maunya di Bandung. Tapi dia masih dikunci? Ya, karena anaknya kan ternyata alergi polusi udara. Jadi nggak bisa di Jakarta. Pantesan rumahnya di sini kan nih? Iya, deket ya. Iya, kata mau dijual tuh. Iya. Si Reno sama Dani sih masih bareng berdua tuh. Masih bareng berdua. Mereka juga bikin acara-acara podcast juga kan. Podcast juga. Randika masih banyak lah podcastnya. Iya. Jadi sebenarnya yang memang masih rutin berkreasi di platform kayak gini, Randika, Dani, satu lagi Reno. Lo sama Mo lebih banyak main di belakang, nulis kah atau manage sesuatu gitu? Iya. Tapi Mo juga banyak, show masih ada kan, dia juga masih kadang-kadang buat Radit yang cerita sebelku ada kadang-kadang. Bukannya dia sebagai ininya? Iya, tapi pernah kalau nggak salah kan pernah jadi opener juga. Iya. Tapi sekarang emang tadi ngurus di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya, iya. Oke, Isman, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, Abel. Tinggal Rian yang belum datang ke sini. Iya ya, Ernest sudah, Panji udah, Radit udah, Isman udah, Rian. Rian gue udah beberapa kali WA belum dapat waktunya aja. Dibalasnya seberapa lama? Lama. Emang gitu ya? Emang gitu. Lama dia balasnya. Mungkin belum dibaca juga kali ini. Ya, mudah-mudahan terbaca lah nanti. Iya. Sehat terus, mudah-mudahan Improvindonya makin oke dan bisa diterima banyak orang. Banget, makasih. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.